Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah Nusantara. Langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram kuno, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Medang, adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan di Jawa Tengah pada abad ke-8. Pada abad ke-10, kerajaan ini pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9 dan ke-10 dan meninggalkan banyak peninggalan sejarah yang masih dapat ditemui hingga saat ini. Kerajaan Mataram kuno didirikan tepatnya pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Prasasti Munggu dan Canggal menjadi bukti sejarah yang menunjukkan keberadaan kerajaan ini. Pada awal berdirinya, kerajaan ini berpusat di daerah Mataram yang sekarang dikenal sebagai Yogyakarta dan di sekitarnya di Jawa Tengah. Pada abad ke-8 menjadi saksi bisu kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Hindu-Buddha ini menjalin hubungan erat dengan Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, membuka jalan bagi pertukaran budaya dan ekonomi yang memperkuat kedua kerajaan. Di bawah kepemimpinan Raja Rakai Pikatan tahun 840 sampai 856 dari dinasti Sanjaya, Mataram kuno memasuki era baru. Pernikahannya dengan Pramowardhani dari dinasti Sailendra yang beragama Buddha menandai persatuan dua dinasti besar dan membawa stabilitas politik. Persatuan ini memicu lonjakan pembangunan di Mataram kuno. Candi-candi megah seperti Borobudur, Mendut, dan Pawon didirikan sebagai simbol kejayaan kerajaan dan bukti kemajuan seni arsitektur dan juga budaya. Masa kejayaan Mataram kuno meninggalkan warisan budaya yang tak ternilai dan masih dapat kita saksikan hingga saat ini. Candi-candi megah tersebut menjadi bukti peradaban maju dan menjadi daya tarik wisata yang mendunia. Raja-raja kerajaan Mataram kuno dari dinasti Sanjaya yang beraliran Hindu. Yang pertama, ada Raja Sanjaya yang memerintah tahun 732 sampai 760 Masehi. Pendiri kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram atau Medang. Yang kedua, Rakai Panangkaran dari 760 sampai 780 Masehi. Putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Yang ketiga, Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga yang memerintah tahun 780 sampai 800 Masehi. Putra Rakai Panangkaran yang berhasil membangun kembali Candi Prambanan. Lalu, Rakai Warak atau Indra atau Shailendra yang memerintah tahun 800 sampai 820 Masehi, menantu Rakai Panangkaran yang membangun Candi Borobudur. Kemudian raja-raja dari dinasti Sailendra yang beraliran Buddha. Yang pertama ada Rakai Pikatan yang memerintah tahun 840 sampai 856 Masehi, yaitu menantu Rakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti. Kedua, Rakai Kayuwangi memerintah tahun 856 sampai 882 Masehi, yaitu putra Rakai Pikatan yang membangun Candi Lumbung dan Ngabean. Terakhir, Rakai Watukura Dyah Balitung yang memerintah tahun 882 sampai 898 Masehi, yaitu putra Rakai Kayuwangi yang memimpin kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan. Kemudian dari dinasti Isyana yang beraliran Hindu. Yang pertama ada Empu Sindok dari tahun 929 sampai 947 Masehi, yaitu raja yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun Candi Dinoyo dan Jawi. Lalu Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak tahun 947 Masehi, yaitu anak dan menantu Empu Sindok.
Lalu Makutha Wangsawardhana yang memerintah hingga tahun 985 Masehi, yaitu cucu Empu Sindok. Dan terakhir dari dinasti Isyana, yaitu Dharma Wangsa Teguh yang memerintah tahun 985 sampai 1007 Masehi, yaitu putra Makutha Wangsawardhana yang memimpin kerajaan Mataram kuno hingga keruntuhannya. Ada pula peninggalan kerajaan Mataram kuno. Yang pertama, Candi Borobudur, yaitu candi Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-8. Candi Prambanan, kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9. Candi Sewu, yaitu candi Hindu yang terletak di dekat Candi Prambanan. Ada pula Candi Mendut, yaitu candi Buddha yang terletak di dekat Candi Borobudur. Kemudian ada Candi Pawon, Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, yaitu prasasti yang menceritakan tentang pendirian Candi Kalasan oleh Raja Rakai Pikatan pada tahun 778 Masehi. Ada pula prasasti Mantiasi, lalu arca, yaitu arca-arca Hindu dan Buddha yang ditemukan di berbagai tempat di Jawa Tengah, dan relief, yaitu relief-relief yang menceritakan tentang cerita-cerita Hindu dan Buddha yang terdapat di candi-candi. Peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram kuno ini menunjukkan bahwa kerajaan tersebut memiliki peradaban yang maju pada masanya. Kemampuan mereka dalam membangun candi-candi megah tersebut menunjukkan bahwa mereka memiliki teknologi yang tinggi. Oke teman-teman, itulah cerita yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga ceritanya bermanfaat dan kalian suka videonya. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!